Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kuliah online atau daring manajemen laboratorium pendidikan. Buku yang kita pakai bukunya Bapak Dr. Andes Daryanto yang berjudul Manajemen Laboratorium Sekolah. Kita lihat daftar isinya yang akan kita bahas. Pertama, pendahuluan, ada 8 subbab. Di antaranya pengantar, pengertian laboratorium, fungsi laboratorium, struktur organisasi, jenis laboratorium sekolah, manajemen laboratorium, pengamanan laboratorium, hal penting yang harus diperhatikan. Kemudian bab 2, manajemen laboratorium bahasa, ada 8 subbab juga. Kemudian bab 3, manajemen laboratorium komputer, ada 7 bab. Kemudian bab keempat, manajemen laboratorium IPA, ada 8 subbab juga. Kemudian bab kelima, manajemen laboratorium matematika, ada 7 bab, 7 subbab. Bab 6, manajemen laboratorium fisika, ada 6 subbab. Kemudian bab 7, manajemen laboratorium kimia, ada 7 subbab. 8, manajemen laboratorium biologi, ada 8 subbab. Kemudian untuk yang buku satunya, manajemen masjid sekolah sebagai laboratorium pendidikan karakter, konsep dan implementasinya. Kita lihat bagian pertama, pendahuluan. Bagian kedua, konsep manajemen masjid sekolah. Bagian 3, konsep pendidikan karakter. Kemudian bagian keempat, manajemen masjid sekolah sebagai laboratorium pendidikan karakter. Dan bagian 5, penutup. Terima kasih. Kita akan membahas pendahuluan, yaitu pengantar dari bukunya Bapak Dr. Andes Daryanto, Manajemen Laboratorium Sekolah. Di dalam pendahuluan di sini ada pengantarnya. Pertama, pengantar. Laboratorium atau yang biasa disebut atau disingkat dengan lab adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran atau pelatihan ilmiah dilakukan. Jadi laboratorium atau yang biasa disingkat dengan lab yaitu tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukan kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali, anonim atau tanpa diketahui penulisnya. Sementara menurut MH, laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang ilmu lain. Mungkin sekarang tambah laboratorium bahasa atau laboratorium komputer dan lain sebagainya. Pengertian lain menurut Sukarso 2005, laboratorium ialah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Tempat ini dapat merupakan suatu ruangan tertutup, kamar atau ruangan terbuka, misalnya kebun dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi tersebut, laboratorium adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, biologi, dan kimia atau bidang ilmu lain. Menurut Sukarso tahun 2005, secara garis besar, laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut. Sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan,
pencatatan, dan pengkaji gejala-gejala alam. Saya ulangi, menurut Soekarso, garis besar laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut, yaitu sebagai tempat untuk berlatih, mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian gejala-gejala alam. Sekali lagi, laboratorium dalam proses pendidikan yaitu tempat untuk berlatih, mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkaji gejala-gejala alam. Ini pengantarnya. Kemudian pengertian laboratorium. Secara etimologi, kata laboratorium berasal dari kata Latin yang berarti tempat bekerja. Dan dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan kata aslinya yaitu tempat bekerja, akan tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Tempat bekerja akan tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Kemudian pengertian dari beberapa ahli. Pertama, menurut WCS Purwodarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa laboratorium adalah tempat untuk mengadakan percobaan. Laboratorium adalah tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan sebagainya. Sedangkan laboran adalah orang atau ahli ilmu kimia dan sebagainya yang bekerja di laboratorium. Jadi orangnya disebut dengan laboran. Orang yang ahli atau bekerja di laboratorium disebut dengan laboran. Itu pengertian laboratorium menurut WCS Purwodarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pengertian yang kedua, menurut A.S. Hornby, laboratory is a room of building used scientific research, experiment, testing, etc. Laboratorium adalah ruangan atau bangunan yang digunakan penelitian ilmiah, eksperimen, pengujian, dan lain-lain. Ini menurut A.S. Hornby. Kemudian yang ketiga, dalam Kamus Cambridge Advanced Learners Dictionary, laboratorium atau laboratory is a room or building with scientific equipment for teaching science or place where chemical or medicine product. Laboratorium adalah ruang atau bangunan dengan peralatan ilmiah untuk melakukan tes ilmiah atau untuk mengajar ilmu pengetahuan, atau tempat di mana bahan kimia atau obat-obatan yang diproduksi. Kemudian menurut Dr. Abdul Kahfi As-Siddiq MSc dalam Kamus Biologi, laboratorium adalah ruang kerja khusus untuk percobaan-percobaan ilmiah yang dilengkapi dengan peralatan tertentu. Kemudian yang kelima, menurut Nuryani R, laboratorium adalah suatu tempat di mana percobaan dan penyelidikan dilakukan. Suatu tempat di mana percobaan dan penyelidikan dilakukan. Dalam pengertian sempit, laboratorium sering diartikan sebagai ruang atau tempat yang berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Laboratorium sekolah merupakan tempat atau lembaga tempat peserta belajar serta mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya yang berhubungan dengan sains. Dengan begitu, kegiatan laboratorium atau praktikum merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar. Inilah 5 pengertian laboratorium
Yang pertama dari ahli bahasa Indonesia WCS Purwodarminto, yang kedua AS Hornby, yang ketiga Kamus Cambridge, yang keempat menurut Dr. Abdul Kahfi As-Siddiq, dan yang kelima Noryani R. Terima kasih untuk kuliah di sore ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.